Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Senin ya, tanggal 31 Oktober. Sekarang kita pelajaran utilitas bangunan. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin sama KM. Boleh dipimpin dulu berdoa. Iya. Belum belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum dimulai kita Di absen dulu ya. Adrian, Ananda, Andika, Azahra, Desti masih belum masuk. Sakitnya lama ya. Dea Panca, Stefan, Syahrul. Oke, teman-teman, sekarang pelajaran KUG. Sebelumnya kita belajar apa aja sih? Yang udah kita gambar apa aja sebelumnya? Denah, potongan, kusen, fondasi ya. Terus apa? Mencari pola lantai, potongan. Tapi kita bikin potongannya baru satu ya. Kita potongan berapa waktu itu? Dua ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk menggambar potongan yang satu. Ya. Sambil menungguin fokusnya nyala, boleh disiapin alat tulisnya. Apa udah? Udah ya. Boleh sambil juga ingat waktu itu aku pernah pakai media pembelajaran PolF. Dibuka dulu aja alamat. Nanti kalau ada yang mau dijawab pertanyaannya, jangan lupa ketik apa? Dalam kurung nama ya. Coba diperhatikan tayangan di depan. Ada sebuah gambar. Kalau kita lihat dari gambarnya, dia memperlihatkan apa aja? Dalamnya terlihat apa saja? Nah, di sini nih ada pertanyaan. Menurut teman-teman, apakah fungsi bentuk gambar di samping? Terus informasi penting apa yang disampaikan di gambar ya? Nah, boleh nih yang mau berpendapat. Nah, yang tadi kata Ibu bilang ya, untuk masuk ke website PolF. Terus ini kelihatan nggak dari jauh? Aduh, di depan. Apa namanya? Username-nya Nurul Fitri Dayati 372. Ini boleh di apa? Diucapin jawabanmu apa? Mempermudah melihat isi rumah. Oke, mempermudah melihat isi rumah. Kalau yang Faujan coba disebutin apa jawabanmu? Menyiapkan bagian Interior. Nazila boleh disebutin? Zahra, boleh ya Zahra dibacain? Nah, bener ya. Jawaban dari teman-teman udah mulai mendekati ya. Dan ada juga yang benar. Coba kita lihat dulu ya. Sebenarnya berarti sudah kebayang ya, untuk hari ini tuh kita di pelajaran KUG mau belajar apa? Potongan ya. Jadi kompetensi dasarnya tuh ya ada menerapkan prosedur pembuatan gambar potongan gedung. Kalau yang kedua, membuat gambar potongan gedung. Kita mulai saja materinya. Nih ada gambarnya ya. Ibu, kenapa ini pohonnya ada di atas? Nah, boleh sambil dicatat bagian-bagian yang penting. Ya, potongan adalah gambar bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal dan posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu, terutama bagian yang mengalami. Nah, apa nih? Boleh digarisbawahi perbedaan elevasi lantai. Nah, ini macam-macam potongan. Yang pertama ada potongan arsitektural ya.
Potongan yang berfungsi menunjukkan, nah kita bisa lihat sih dari gambarnya. Beda ya dengan gambar potongan yang sebelumnya kita buat. Berarti kalau yang sebelumnya kita lihat di job sheet gitu ya, sehari-hari itu berarti gambar potongan apa? Nah, ya. Nah, ini kalau potongan arsitektur yang diperlihatkan adalah furniture yang ada di dalamnya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau ini sih gak harus di-download ya, karena Ibu sempat pernah mengkopikan di komputer masing-masing. Tentang aplikasi BIMX ini, sebagian ada yang mendownload di handphone ya. Install juga di mana waktu itu? Di komputer masing-masing ya. Nah, jadi Ibu mengemas job sheet-nya berbentuk BIMX. Di dalam job sheet-nya juga ada langkah-langkah, misalkan nih, job sheet kan kita mau gambar potongan ya. Nah, ini tadi KD yang akan kita capai ya dengan pembelajaran ini. Kemudian ini ada judulnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Kemudian alat dan bahan ya seperti biasa, komputer, ya, kertas HPS, pensil. Tugas kita adalah menggambar potongan melintang dan juga potongan memanjang. Untuk contoh gambarnya, kita bisa lihat di ini ya. Di sini ada gambar denah yang kita buat. Sebenarnya yang Ibu kasih kan gak jadi patokan ya. Kamu bisa silahkan dimodifikasi sekreatif mungkin. Asalkan gambar denahnya itu sesuai dengan gambar tampak gitu ya. Gambar denah tampak juga sesuai dengan gambar potongan dan gambar-gambar yang lainnya. Jadi boleh dimodifikasi dan juga didesain ulang juga silahkan. Nah, ini kan gambar denahnya ya. Ini ada gambar potongan melintang dan juga ada gambar potongan memanjang. Nanti kan kita membuat potongan yang ini ya. Nanti kamu bisa lihat di job sheet BIMX-nya. Nah, ini ada ilustrasi potongan yang akan kita gambar ya. Nah, ini yang nanti akan kita gambar. Potongan ke berapa? Ke satu ya. Tapi sebelum kita gambar, kita harus mengetahui dulu apa yang nanti kita gambar. Jadi kita harus mengerti dulu dari bawah sampai ke atas itu konstruksinya apa aja kita harus tahu. Kalau misalnya kita lihat 3D-nya, sebenarnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di bagian depannya ini kan aku tambahin kayak aksen aja gitu ya. Boleh nggak berkreasi seperti itu? Ya, dengan catatan denah dengan potongannya harus sama ya. Jadi boleh gitu. Gambarnya dimodifikasi silahkan. Nah, ini ya. Kalau jelas, kemarin ada yang belum nonton video tutorial? Ya, jadi sebelum masuk ke sini kan udah aku minta untuk menonton video tutorial. Ini menutupi. Nah, ini gambar denah yang udah kita buat. Kita sebelumnya sudah gambar garis potongannya ya. Terus kita juga udah gitu tinggal mengarsir tanah aslinya ya. Nah, itu yang polyline yang kita buat, kita offset ke bawah sebanyak 10 ya. Terus kita bikin garis pinggirnya. Jadi kalau nge-hatch, kadang ada yang mengeluhkan nge-hatch-nya susah. Jangan pakai pick point, pakainya yang select karena kita udah bikinnya dia polyline, jadi gampang ngeseleksinya.
Ada yang mau ditanyain dulu dari apa ya, video tutorial atau demonstrasi tadi? Mungkin banyak pertanyaan kalau udah digambar ya. Sekarang mah belum dicobain, mau bingung. Sekarang berarti waktunya untuk praktek gambar. Siap? Semangat atuh. Semangat ya? Semangat ya. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Baik, jika semuanya sudah siap, komputernya sudah menyala, silahkan untuk memulai project menggambar potongannya masing-masing di komputer masing-masing dengan berpanduan kepada job sheet di aplikasi BIMX ataupun yang sudah disediakan perintannya ya. Kalau mau menyetel YouTube-nya, nanti Ibu akan kirimkan linknya di grup. Nanti Ibu seperti biasa akan berkeliling jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan. Nanti Ibu akan monitoring. Dan hasil gambarnya akan di print ya. Nanti di print dimasukkan ke map dan akan Ibu nilai. Jangan lupa teman-teman untuk pekerjaannya selalu kita mengingatkan 3 ya, keselamatan kesehatan kerja. Untuk selalu di save pekerjaannya ya. Mau Ibu setelkan musik? Nggak ada. Ya. Ya, tadi sudah pada selesai. Cuman ada yang belum di print ke printer, ada yang masih di komputer ya. Nggak masalah. Yang penting pekerjaannya sudah selesai. Boleh kalau misalkan sudah di udah jam 2:30 karena kita butuh waktu untuk evaluasi. Jadi ininya pekerjaannya bisa aja. Capnya di close tapi jangan dimatiin komputernya, barangkali ada yang mau ngerjainnya di komputer. Jadi ini di close aja dulu. Lalu sebelum evaluasi nanti ada perwakilan yang akan mempresentasikan hasilnya. Ada nggak yang mau presentasiin? Dari kemudian ya mau presentasiin? Yang sudah Fauzan bikin di sini nama-nama dari sebuah potongan seperti Casablanca. Bagus. Kemudian ya, ada yang mau dikomentarin nggak dari teman-teman? Kalau Ibu ada sedikit wajah di tampak samping, ya itu ngambilnya dari Riswang ya, jadi ada tebalnya sedikit, kamu ada tipis sih, nanti ngambil dari kaso. Sisanya udah bagus ya, boleh dikasih applause buat terima kasih Pak Ujan sudah mempresentasikan buat menghilangkan rasa saya kasih konten
kerjakan di komputer juga boleh ya. Nanti seperti biasa ada 10 soal tentang potongan yang sebelumnya dan ada evaluasi pembelajaran angket ya, seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau menyimpulkan dulu? Sandi, boleh? Silahkan. Tadi belajar tentang potongan, Potongan denas, potongan desa, potongan desa, potongan denas. terus tadi macam-macamnya apa? Pusing-pusing potongan, macam-macam. Ya macam-macamnya apa aja? Kayak kamar samping, Potongan arsitektural, potongan arsitektural, potongan struktural, satu lagi prinsip. jadi menyimpulkan dari hari Senin ya, dari hari Senin sampai hari Kamis ini kita belajar apa aja? Kesimpulan menurut saya dari hari Senin itu awal membuat potongan satu, terus sama sebagian juga ada yang bikin tapak. Terus hari Selasa juga melanjutkan potongan yang diawali dari Senin. Terus untuk kesimpulan hari ini menyelesaikan potongan, terus sebagian ada yang udah ngerti, terus jadi mempelajari tentang detail fondasi. Ada lagi? Boleh dikasih applause buat dia. Kasih ada. Hari Kamis. Terima kasih sudah belajar dengan kondusif, dengan baik ya. Ini teman kita yang berdua masih tetap belum masuk ya. Kita doain mudah-mudahan Ridwan sama Desti segera pulih. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Mudah-mudahan tadi ilmunya bermanfaat ya. Terus juga kita kan selain bisa ngegambar, kita juga harus mengerti apa yang kita gambar ya. Makanya tadi dijelaskan dulu tentang apa sih potongan. Sebelum diakhiri kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama-sama ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silahkan istirahat tapi